Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Gonta-Ganti HP, di mana HP-nya gonta-ganti, tapi orangnya enggak. HP yang mau saya bahas kali ini adalah Samsung Galaxy A05s. Di video unboxingnya, saya sudah bahas beberapa perbedaan ponsel ini dari sang adik Galaxy A05. Kenapa saya bilang sang adik? Karena dia nggak boleh pakai S. Maklum, adik lagi batuk. Oke, nggak lucu memang, tapi setelah saya pakai selama mudik di akhir pekan, akhirnya saya menemukan tambahan perbedaan lainnya. Kalau kita list semua aja, ngulang dari awal, nggak apa-apa kan? Nah, jadi bedanya tuh kayak gini. Yang pertama varian dan pricingnya, di mana Galaxy A05 dijual mulai Rp1.499.000 sampai Rp1.899.000. Mulai dari 464GB sampai dengan 628GB. Sementara Galaxy A05s ini hanya dilepas dalam satu varian saja, yaitu RAM 6GB dengan storage 128GB di harga Rp2.299.000. Yang kedua, prosesor, di mana Galaxy A05 pakai MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer, sementara A05s pakai Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Ketiga, layarnya sama, PLS LCD, dimensinya juga sama, dan juga Infinity Display-nya sama juga. Cuma A05 masih HD Plus dan 60Hz ya refresh rate-nya. Sementara A05s sudah Full HD Plus resolusinya dan juga support maksimal refresh rate 90Hz. Di pengaturan memang tidak ada pemilihan refresh rate ini ya. Saya lihat di Antutu untuk info yang satu ini. Nah, keempat, kamera selain tambah kamera makro di belakang Galaxy A05s, resolusi kamera selfie-nya ternyata beda, 8 versus 13 megapiksel. Di mana yang lebih tinggi jelas A05s. Dan kelima, yang cukup penting, tipe storage yang digunakan. Penggunaan Snapdragon 680 memungkinkan Galaxy A05s menggunakan UFS. Terlihat dari skor tes storage di Antutu yang mencapai 29 ribuan. Dibanding Galaxy A05 yang memakai eMMC dengan skor 10 ribuan saja. 6, yang terakhir, ini juga sama penting ya. Di Galaxy A05s ada fingerprint scanner yang terletak di tombol power di sisi kanan. Lalu dengan harganya tadi, paling catatan saya tentang Galaxy A05s yang mungkin perlu diperhatikan hanyalah bezel layar yang masih agak tebal dan loudspeakernya yang mono. Oh iya, ketiadaan NFC ya, itu juga boleh dicatat. Oke, sudah dengar sampel speakernya? Mudah-mudahan nanti tersedia banyak casing branded dan bagus-bagus ya, biar masalah bezel tebal bisa ada workaround-nya. Sekalian pasang tempered glass kalau mau dipakai terus HP-nya ini. Karena dengan panel layar yang lurus banget, harusnya sih tempered glass mudah dipasang ya, dengan tepian yang bakal rapat banget juga. Iya, depan belakang smartphone ini menganut bodi lurus, minimalis khas ponsel kekinian. Frame-nya sih sama ya, masih sedikit membulat seperti yang kita temukan di Galaxy A05, Galaxy A34, maupun Galaxy S23 atau S23 Plus. Kalau buat saya, ini jadi ciri khas dari garis besar desain Samsung yang punya benang merah nan jelas. Kalau menurut kamu gimana? Rela nggak desain S-Series diturunkan juga ke kelas terjangkau? Komen ya! Tahu tidak, sebetulnya ada loh keunggulan sang adik dibanding Galaxy A05s ini. Jadi, sepertinya GPU yang di bawah Helio G85 lebih powerful deh. Buktinya di PUBG Mobile, dia bisa dapat frame rate ultra saat grafisnya diturunkan ke balance. Sementara di Galaxy A05s, sang kakak mentok di high ya frame rate-nya itu. Entah itu kita atur grafisnya di HD, di balance, maupun di smooth. Walau balik lagi, HP 1 dan 2 jutaan sih jangan digeber buat main game terus. Apalagi buat push rank atau main kompetitif. Kalau sekadar buat santai di waktu luang sih nggak ada masalah ya soal gameplay. Paling wajib pakai earphone biar lebih benar nembak arahnya. Maklum speakernya itu tadi ya, mono. Battery life juga jangan khawatir karena Snapdragon 680 ini justru lebih terkenal dengan keawetan konsumsi dayanya dibanding performanya. Fabrikasi 6 nanometer jadi salah satu faktor yang berperan di sini. Saat dibawa pergi mudik dari hari Jumat hingga kembali ke Cimahi pada Ahad sore, ponsel ini nggak perlu saya cas sama sekali. alias bisa menembus 2 hari 2 malam tanpa wifi.
Pemakaiannya memang tak begitu berat buat sosmed, tes kamera, tes main PUBG 2 sesi di Erangel, dan juga streaming YouTube. Jadi, jika mencari pendamping ponsel flagship kamu yang mungkin rada boros baterai, Galaxy A05s ini boleh banget dipertimbangkan. Karena jangan lupa, yang ini pun sudah mendukung super fast chargingnya Samsung yang 25 watt itu. Dan seperti biasa, bakal nerima power delivery juga kalau kamu pakai charger lain. Berarti tinggal bahas kameranya ya sekarang. Untuk kamera makro, seperti biasa saya nilai sebagai kamera utilitas ya. Kalau dibilang gimmick sih enggak juga. Ada kalanya kamera ini berguna kok. Semisal saat melihat cetakan angka kecil di kemasan obat, karena saya pernah merasakan banget ya manfaatnya pas mau lihat tanggal expired di salah satu obat buat anak saya. Jadi ya bukan buat fotografi sih, lebih buat jadi kaca pembesar. Sisanya no komplain, untuk foto detailnya dapet, meski ton Samsung acap kali nggak se-vivid brand lain. Tapi jadinya terlihat cukup natural dan overall terlihat lebih sedap dipandang dibanding kamera Galaxy A05 yang mana itu wajar. Dan wajar juga kalau video lebih smooth di 60 fps-nya Galaxy A05s ini. Fokus masih bisa dipertahankan, nggak dangdut banget seperti di Galaxy A05 biasa. Hasilnya masih sangat proper buat smartphone 2 jutaan, dan audionya enak, dimana suara ambience nggak mengambil alih konten ya. Jadi tetap lebih jelas suara saya, yang pegang HP-nya tentu. Ya karena kadang ini luput loh dari perhatian pemirsa, di mana Samsung tetap memberikan 2 mikrofon di smartphone terjangkaunya, sehingga kualitas audionya sangat usable ya jadinya. Dan as always, hasil lengkap kamera ada di akhir nanti. Sekarang saya mau buat kesimpulan dulu nih. Ayo perhatikan. Teman-teman nggak perlu bingung ya mau pilih Galaxy A05 atau A05s. Jika memang budget ngepas banget, ambil Galaxy A05 yang paling bawah, itu yang paling valuable dari sektor spek, experience, dan juga harganya. A05s ini bisa kamu pertimbangkan saat budget kamu memang sudah ada di sekitar ya 2,5 jutaan lah. Ingat, saya sangat menyarankan kamu beli casing dan pelindung layar lagi soalnya. Jadi lebih baik ada spare budget 100-200 ribuan lagi. Apalagi kalau cuma buat anak minta ngegame, Helio G85 di Galaxy A05 yang 1,5 jutaan rasanya udah bakal bikin puas. Sisanya dalam banyak hal bisa dipastikan Galaxy A05s lebih baik, jadi selisih harganya pun saya nilai sepadan. Bahkan di harga 2,2 jutaan begini, bisa dapat Samsung terbaru dengan berbagai kelengkapan spek dan fitur seperti ini, rasanya istimewa sekali. Jadi kalau perlu nabung dulu, silakan nabung dulu, hindari pinjol atau pay later ya guys. Dan apresiasi besar saya berikan untuk Samsung saat ini, karena bloatware-nya nggak ada aplikasi pinjol, mudah-mudahan istiqomah terus ya. Gitu aja, barokah nomor 1 ya guys. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full HD 30 fps, tidak ada mode super steady ya di kameranya, tapi dia bisa rekam Full HD 60 fps, yang mana nggak make sense juga dipakai kalau buat jalan kayak gini, karena biasanya stabilisasinya menurun dan fokusnya jadi lambat. Tapi kita coba Full HD 60 fps kalau lagi trik gini nggak masalah kali ya. Jadi kan shutter speednya pasti jadi lebih cepat kan, minimal 1/125. fps di tempat yang lebih teduh sambil jalan ya.
Kalau masuk ke indoor kira-kira kayak gini perbedaannya. Kamera depannya juga Full HD, bisa 30 fps, bisa 60 fps, dan ini kalau ngadap backlight masih jelas wajahnya ya. Nah, ini kalau pencahayaannya lebih enak, tuh kelihatan tuh di belakang ada gunungnya. Sambil jalan yuk kayak gini. Bagus nggak? Audio dan juga stabilisasinya, silakan disimak sambil jalan terus. Kebetulan lagi di tempat yang bagus buat ambil video ya. Yuk lihat gunung lagi.